Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Demiatul Aslia dengan NIM 21010311030. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemajumukan agama, ras dan etnik, asal dan persebaran. Kemajumukan bisa diartikan dengan beragam atau beraneka ragam, atau bisa disebut juga dengan keberagaman. Manusia sebagai makhluk Tuhan tetaplah berjenis satu. Keberagam manusia yang dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan, seperti di Indonesia ini yang memiliki banyak keanekaragaman, seperti banyaknya kelompok dalam suatu wilayah yang membuat masyarakat akan terbagi berdasarkan golongan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Fakta menunjukkan Indonesia mempunyai penduduk yang terdiri dari banyaknya ras, suku, bangsa, serta agama berbeda tersebar di hamparan kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Hal ini termasuk dalam keberagaman yang ada di negara kita Indonesia. Selain makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Tiap kelompok persekutuan hidup manusia juga beragam masyarakat. Sebagai persekutuan hidup itu berbeda dan beragam karena ada perbedaan misalnya dalam ras, suku, agama, budaya, ekonomi, status sosial, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan lain-lain. Hal yang demikian kita katakan sebagai unsur-unsur yang membentuk keberagaman dalam bermasyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang kita ketahui memiliki beragam suku, kebudayaan, dan kepercayaan. Setiap kepercayaan sendiri memiliki perbedaan antara satu sama lain yang membuat seringkali memunculkan perbedaan pendapat antara satu kepercayaan dan kepercayaan yang lainnya. Macam-macam agama yang ada di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam. Secara singkat agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang menjadi mayoritas masyarakat di negara Indonesia dan diperkirakan awal muncul agama Islam terjadi sekitar 1400 tahun yang lalu, yaitu tahun 610 Masehi. Kitab suci agama Islam, yakni Al-Quran. Dalam ajaran Islam, kitab suci yang digunakan adalah Al-Quran yang di dalamnya terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6236 ayat. Hari besar agama Islam, Idul Fitri atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Lebaran, Idul Adha dilakukan untuk memperingati peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahun Baru Hijriah, perayaan ini dilakukan untuk terus mengingat umat Islam akan sejarah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yakni Isra Miraj, perayaan ini dilakukan untuk memperingati perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya yakni agama Kristen. Sejarah agama Kristen. Agama Kristen merupakan agama yang muncul pertama kali sekitar 2000 tahun yang lalu. Kemunculan pertama kali agama ini terjadi di Belanda pada abad ke-16 yang dipengaruhi oleh ajaran Calvinisme dan Lutheran. Kitab suci agama Kristen, yakni Alkitab. Bagi para pemegang agama Kristen, menyebut kitab suci mereka dengan sebutan Alkitab yang terdiri dari 66 bagian yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu 39 yang masuk ke dalam perjanjian lama dan 27 yang masuk ke dalam perjanjian yang baru. Hari besar Kristen. Natal yang merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Yesus yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Hari Paskah merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati kebangkitan Yesus. Pentakosta merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati pencurahan Roh Kudus yang dilakukan 50 hari setelah hari Paskah. Kenaikan Isa Al-Masih, perayaan yang dilakukan untuk memperingati kenaikan Yesus yang dilakukan 40 hari setelah hari Paskah. Dan yang terakhir yakni wafat Isa Al-Masih, perayaan yang dilakukan untuk memperingati kematian Yesus yang dilakukan 3 hari setelah Paskah. Selanjutnya yakni agama Hindu. Sejarah agama Hindu. Agama Hindu datang pertama kali ke Indonesia melalui jaringan perdagangan yang terbentang dari Cina hingga India. Diperkirakan terjadi pada sekitar awal abad keempat. Kemunculan agama Hindu ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang menganut nilai-nilai Hindu. Kitab suci agama Hindu, Weda. Dalam agama Hindu, kitab suci yang digunakan sebagai ajaran adalah Weda atau Veda. Weda sendiri memiliki makna yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Vid yang memiliki arti mengetahui atau pengetahuan. Hari besar agama Hindu, yaitu Nyepi, merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati tahun baru Saka yang dilakukan 1 tahun sekali. Kuningan merupakan hari suci yang dirayakan setiap 6 bulan sekali yang jatuh tepat setelah 10 hari perayaan Hari Galungan. Galungan dirayakan setiap 6 bulan sekali sebagai hari suci yang dilakukan sebagai perayaan kemenangan kebajikan melawan kebatilan. Buddha. Sejarah agama Buddha. Kedatangan agama Buddha di Indonesia terjadi pada abad ke-5 Masehi.
Hal tersebut diperkirakan dengan melihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ditemukan. Agama Buddha pertama kali diperkirakan dibawa oleh Pengelana Fascian yang berasal dari Cina. Pada abad ke-7, terdapat kerajaan Buddha yang berkembang di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya, yang menjadi pusat dari pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara yang berdiri hingga tahun 1377. Kitab Suci Agama Buddha. Agama Buddha atau juga disebut dengan Buddha Dhamma memiliki kitab suci yang sering dikenal dengan Pitaka atau keranjang. Pitaka terbagi menjadi 3 kelompok besar yang terdiri dari Vinaya, Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka terdiri dari 7 buku, yaitu Dhammasangani, Vibhanga, Datukata, Punggalapanat, Katavatu, Yamaka, dan Patana. Hari Besar Agama Buddha. Hari Waisak yang dilakukan oleh para pemegang agama Buddha dalam memperingati kelahiran Buddha. Hari Maga merupakan perayaan yang dilakukan oleh para penganut agama Buddha yang dirayakan dalam bentuk upacara keagamaan. Hari Asada merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati pertama kalinya Buddha Gautama mengajarkan Dhamma kepada 5 pertapa. Agama Konghucu. Sejarah agama Konghucu. Ajaran Konfusius atau Konfusianisme yang kemudian berubah menjadi Konghucu, seperti yang kita ketahui sekarang, pertama kali muncul di Indonesia terjadi pada abad ke-17, di mana salah satu buktinya terdapat bangunan tua di Pontianak yang digunakan sebagai tempat pemujaan bagi para penganut ajaran tersebut. Kitab Suci Agama Konghucu. Agama Konghucu memiliki 2 kitab utama, yaitu Kitab Sisu dan Kitab Wujing, yang terbagi menjadi beberapa bagian. Hari Besar Agama Konghucu, yakni tahun baru Imlek yang jatuh setiap tanggal 1 bulan 1 Imlek. Dalam melakukan perayaan ini, biasanya orang yang lebih muda memberikan salam kepada yang lebih tua. Cap Gomeh merupakan hari raya yang diperingati dengan melakukan upacara sembahyang yang jatuh pada tanggal 15 bulan 1 Imlek sebagai bentuk ucapan terima kasih dan memulai kehidupan baru kepada Tuhan. Dan yang terakhir yakni ada Cengbeng yang jatuh pada tanggal 5 April atau bulan ketiga Imlek, merupakan kegiatan membersihkan makam dan menata makam yang rusak. Selanjutnya yakni ras. Kata ras berasal dari bahasa Prancis, Italia, raza yang artinya pembedaan variasi penduduk berdasarkan tampilan fisik, bentuk dan warna rambut, warna mata, warna kulit, bentuk mata, dan bentuk tubuh. Adapun istilah ras dalam bahasa Inggris yang artinya ras menunjukkan kepada kelompok orang yang dipandang berbeda secara sosial karena mereka membagi sifat-sifat yang disalurkan secara genetik, dipercaya menjadi penting oleh orang dengan kekuatan dan berpengaruh dalam masyarakat. Etnik atau etnis merupakan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki arti kedudukan tertentu karena keturunan adat, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Menurut Konjaraningrat, etnis atau suku merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutama bahasa dengan kata lain. Etnis adalah kelompok manusia yang terikat kesadaran dan identitas tadi seringnya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Macam-macam etnik. Yang pertama ada suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia. Jumlahnya ada sekitar 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku Jawa, Osing Tengger, Samin, Bawean atau Boyan, Naga, Nagaring, dan suku-suku lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua ada suku Sunda. Suku Sunda merupakan suku yang populasinya mencapai 15,5% dari penduduk Indonesia atau terbesar kedua setelah suku Jawa. Suku Sunda mempunyai beberapa tarian yang populer, yakni tari jaipong, tari topeng, dan tari rampak rendang. Yang ketiga, suku Batak. Suku Batak merupakan suku bangsa dengan populasi terbesar ketiga di Indonesia, yakni sebanyak 3,6%. Suku ini umumnya tinggal di Sumatera Utara. Suku Batak memiliki subsuku, yakni suku Batak Mandaling, Batak Toba, Batak Tapanuli, Batak Angkola, Karo, dan lain-lain. Yang keempat, suku Bugis. Di Pulau Sulawesi terdapat suku Bugis yang jumlah populasinya 2,7% dari populasi Indonesia. Suku Bugis mendiami Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kelima, suku Asmat. Suku Asmat merupakan salah satu suku terbesar di Papua. Suku ini tinggal di rumah adat yang disebut rumah jauh. Di dalam rumah adat yang juga disebut dengan rumah bujang ini tersimpan senjata suku Asmat, yakni tombak, panah untuk berburu, dan noken. Yang keenam, suku Ambon. Suku Ambon mendiami Provinsi Maluku. Suku ini dikenal aktif melaut karena kondisi geografis di wilayah Maluku berupa kepulauan.
Ciri khas suku Ambon adalah penggunaan alat musik tifa. Tifa mirip dengan gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Yang ketujuh, suku Dayak. Suku Dayak merupakan suku yang mendiami Pulau Kalimantan. Subsukunya juga beragam, mulai dari Dayak Kanayatan, Dayak Pupung, Dayak Angan, dan lain sebagainya. Suku ini memiliki rumah adat yang khas disebut sebagai suku Bentang. Bentuknya memanjang dan didiami beberapa keluarga. Yang kedelapan yakni suku Bali. Suku Bali adalah suku mayoritas yang mendiami Pulau Bali. Selain di Bali, suku ini juga tinggal di berbagai provinsi di Indonesia termasuk Lampung, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat akibat program transmigrasi. Suku Bali umumnya menganut agama Hindu dan memiliki ciri khas mahir dalam memproduksi kesenian, mulai dari seni tari, seni lukis, hingga seni ukiran dapat dilakoni oleh suku Bali. Yang kesembilan yakni suku Minang. Suku Minang mendiami wilayah Sumatera Barat. Suku Minang memiliki ciri khas memiliki rumah adat yang luas bernama rumah gadang. Selain itu mereka juga memiliki pakaian adat unik yang digunakan dalam pernikahan. Untuk perempuan disebut bundokan duang, sedangkan yang laki-laki mengenakan deta. Yang ke-10 ada suku Betawi merupakan suku bangsa yang mendiami wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Suku ini dikenal sebagai hasil perkawinan dari berbagai suku bangsa dan etnis. Ciri khas suku Betawi adalah kesenian gambang, kromong yang memadukan budaya Tionghoa, Arab, Melayu, Portugis, dan Belanda. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.